Perkenalkan, nama saya Yus Rizal. Saya berasal dari Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat. Pertama kali saya bekerja di BB tahun 2018 di bulan April. Pertama masuk kerja di sini, jujur saya masih bingung cara kerja di sini. Saya bertemu beberapa teman di divisi di screening. Pertama kali saya kenal di screening adalah almarhum Bang Wahyu. Dia orangnya sangat baik kepada saya, mau membantu saya, padahal saya tidak ada basic apapun untuk bekerja di BB ini. Beberapa hari belajar di situ saya masih belum bisa bekerja dengan baik. Di screening ada 2 orang yang masuk, saya dan Weni. Udah beberapa hari kerja, Weni udah bisa lancar dan saya juga masih belum bisa bekerja dengan baik dan cepat. Tapi teman-teman screening memotivasi saya untuk belajar lebih giat lagi agar saya bisa bekerja dengan baik dan cepat. Karena motivasi dari teman saya mau mencoba lagi dan membuang pikiran untuk berhenti kerja di sini. Jujur di sini banyak teman-teman saya yang baik kepada saya. Pertama kali saya masuk di sini, saya kerja di Tubun. Menurut saya orang yang paling baik kepada saya itu adalah sekarang udah berhenti orangnya, Danti Pertiwi. Saya banyak belajar dari dia, saya banyak minta bantuan kepada dia. Jujur saya banyak merepotkan dia waktu saya bekerja masih di Tubun, karena waktu itu saya jauh masih belum bisa bekerja dengan baik dengan cepat. Saya sudah diminta bantuan untuk beberapa divisi, contohnya seperti data entry dan screen dan image editor. Di data entry saya belajar waktu itu sama Karika. Dia sangat sabar mengajari saya. Saya seperti awal saya masuk, saya sangat lama belajar untuk bisa bekerja dengan baik. Dan di saat saya dipindahkan ke image editor, saya juga mendapatkan tempat belajar yang baik, yaitunya tentu Anda sendiri, Teddy. Saya mungkin karena udah akrab sama Anda, jadi saya lebih leluasa belajar, dan Anda juga udah tahu saya dan selalu mengajar saya dengan tenang. Motivasinya yaitu tentunya saya dari kampung, saya merantau di sini, saya harus semangat lah. Waktu masih kerja di Tubun, jujur saya masih bingung apakah saya akan melanjutkan kerja atau mau berhenti aja, karena merasa udah kalah cepat atau kalah lebih baik dari Weni waktu itu. Tapi ada beberapa orang yang terus menginspirasi saya. Sewaktu 2019 akhir, saya lupa bulannya, dipindahin ke WTC. Di WTC ini mulai digabungkan dengan divisi lain seperti data entry dan image editor. Waktu saya bekerja dipindahin ke WTC, di situ saya bertemu banyak teman-teman seperti divisi image editor dan data entry. Awal mulanya saya masih canggung lah dengan teman-teman baru. Saya belum tahu siapa-siapa. Saya cuma kenal namanya karena kerja lewat aplikasi waktu itu Telegram ya. Waktu di sini saya awal pertama yang saya kenal di sini yaitu adalah Topik yang mengajak saya gabung dengan anak-anak yang lain. Di situ jujur saya merasa senang banget karena saya mendapatkan teman-teman yang baik, dan saya merasa divisi lain itu kayak rame banget, dan saya merasa sangat nyaman gabung dengan mereka. Disitulah saya mulai mengenal teman-teman yang lain. Waktu kedua itu Cais, saya masih ingat, saya di rumah waktu itu. Hal yang tidak mengenakan bagi saya, waktu itu saya pernah kecelakaan tahun 2019. Waktu itu saya naik motor bersama Dinti yang udah berhenti juga sekarang. Saya cuma bisa meringis kesakitan, tapi yang saya pikirkan waktu itu adalah bagaimana keadaan Dinti, karena motor dia dan suaminya juga sudah mengizinkan saya pulang dengan dia. Pas kecelakaan itu ada 2 orang teman saya
yang ada di lokasi, yaitu Theo dan Elsa. Dia yang membantu saya waktu itu mengantarkan saya ke tempat urut pada malam hari dan mengantarkan saya ke kosan. Dan dia juga lah yang mengabarkan kepada teman-teman kantor kalau saya kecelakaan malam itu. Pas di rumah sakit, saya di ronsen kaki saya. Selama itu saya merasa campur aduk karena takut hasilnya benar-benar patah. Pas keluar hasilnya ini berat sih bagi saya. Hasilnya ya patah. Jujur waktu itu saya udah nggak ada semangat hidup waktu mendengar kabar itu. Tapi saya masih memikirkan ya, kayaknya saya nggak bakal kerja di Bilibili lagi. Masa depan saya kayaknya sudah hancur. Saya memikirkan waktu seperti itu. Tapi ya ada teman saya yang menyemangati saya lagi. Waktu itu kalau nggak salah Ratih yang banyak sekali membantu saya, menenangkan saya dan menyemangati saya lagi. Dia yang mengurus segala administrasi rumah sakit, membantu saya pindah ke sini kemari, dan sempat juga pindah rumah sakit waktu itu. Dia juga yang mengurus segala administrasinya sampai cuti saya. Saya sangat berterima kasih kepada Ratih, banyak membantu saya waktu itu. Jujur waktu itu saya nggak bakalan bisa di sini karena saya sendiri, saya nggak punya saudara. Saya mungkin ada teman saya yang bisa bantu, tapi saya takut aja ada di momen mereka tidak bisa bantu. Ya saya sadar lah mereka juga punya kehidupan masing-masing, punya keluarga, punya kerjaan lain gitu. Di situ saya sudah memikirkan kayaknya saya harus pulang aja. Dan juga Ratih banyak membantu saya untuk mengurus segala izin cuti untuk saya bisa cuti di kampung untuk berobat penyembuhannya. Ada 4 orang teman saya, yaitu Cais, Teddy, Fahmi, dan Weni, datang membawakan makan dan makan bersama di kosan bersama saya. Jujur saya sangat-sangat tersentuh waktu itu, karena jujur ya di kosan bertiga, cuman teman saya bekerja. Saya untuk memikirkan makan aja nunggu teman saya pulang, dan waktu itu 4 orang ini datang ke kosan membawa makan dan makan bersama dengan saya di kosan. Itu momen yang tidak bisa saya lupakan. Waktu di rumah sakit juga saya dirawat 1 hari. Itu berganti teman saya di shift pagi dan shift siang menjaga saya di kosan, di rumah sakit. Sehari malamnya itu ada Indra dan Mail yang pulang dari kerja, waktu itu pulang jam 11 nyampe rumah sakit setengah 12, dan bergantian sama Ratih waktu itu yang dari pulang kerja jam 3 sampai jam 11 malam di rumah sakit merawat saya. Gantian lah sama Indra dan Mail. Mereka jaga saya semalaman. Saya nggak tahu mereka tidur apa enggak, tetapi saya waktu itu disuruh tidur. Jujur saya nggak habis pikir mereka bisa nggak tidur semalaman itu menjaga saya loh. Saya sedih kalau cerita ini ya. Karena apa ya? Kayak saya sendiri di sini. Mungkin kalau nggak ada mereka kayaknya saya udah malas, udah nggak ada semangat hidup waktu itu, sumpah. Kalau nggak ada orang-orang yang baik ini, mungkin saya udah stres banget kayaknya. Tapi mereka mau membantu saya, menjaga saya, merawat saya, bergantian yang shift pagi dan shift siang. Nggak tahu lah gimana orang itu tektokan untuk bergantian di rumah sakit menjaga saya. Selama saya perawatan di rumah atau di kampung gitu, waktu itu kalau nggak salah 3 bulan, saya lupa juga deh. Pas 3 bulan Mbak Dewi menanyakan kondisi saya.
Jujur waktu itu saya masih belum bisa berjalan dengan normal dan harus check up ke rumah sakit. Saya memohon dan meminta waktu kepada Mbak Dewi untuk perawatan di kampung selama 1 bulan tambahan, dan Mbak Dewi mengizinkan waktu itu. Setelah 1 bulan itu, keadaan saya juga masih belum normal, dan Mbak Dewi juga menanyakan lagi keadaan saya. Katanya sebenarnya di kantor cuma ngasih 3 bulan, tapi saya sudah minta 1 bulan dan jadi 4 bulan. Mbak Dewi bilang dari kantor cuma ngasih segitu, kami tidak bisa bantu apa-apa lagi karena udah dikasih bonus 1 bulan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada Mbak Dewi, karena Mbak Dewi selaku orang pertama perantara saya bisa bekerja di sini. Yang kedua untuk Bu Moni, saya mengucapkan terima kasih karena Bu Moni sudah baik kepada saya dan juga teman-teman semua lah. Bu Moni membuat suasana kantor menjadi lebih solid lah gitu, tanpa membedakan satu orang dengan orang yang lain. Saya juga mau terima kasih kepada Bu Moni karena perhatiannya di luar kantor. Waktu itu pas corona pertama saya masih bisa belum jalan, ya mengirimkan sesuatu bekal makanan lah gitu. Dan juga waktu saya COVID, lama saya karantina hampir setiap hari menanyakan kabar saya. Selanjutnya ya kepada teman-teman saya yang membantu saya pas kecelakaan dan juga pas corona, pas saya di karantina. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan bantuannya. Selanjutnya juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Karika, Devtia, Nando dan juga Satria yang juga banyak membantu saya selama saya terkena COVID-19. Selanjutnya saya mau minta maaf kepada Bu Moni dan Mbak Dewi kalau selama bekerja di sini saya ada salah-salah dalam mengerjakan produk atau MTA. Jujur ya, saya bukan orang yang sempurna, tentu ada salahnya dalam bekerja. Dan selanjutnya saya juga mau minta maaf kepada teman-teman saya selama bekerja di kantor, divisi screening, divisi DE dan divisi image editor, karena saya pernah bekerja di 3 divisi itu. Saya mungkin banyak kesalahan ya, ngasih tahu tentang pekerjaan atau sifat saya, sikap saya, tentu, dan juga mungkin candaan saya juga ada yang menyinggung dari teman-teman semua. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesan dan pesannya ya, untuk kesannya saya di sini bekerja kurang lebih selama 4 tahun. Saya sangat senang. Di sini saya mendapatkan atasan yang sangat baik dan juga teman-teman yang sangat baik di kantor. Di sini saya berasa mempunyai keluarga baru gitu. Jujur saya sedih meninggalkan teman-teman saya di sini, balik ke kampung. Berat bagi saya karena saya sudah kepikiran 1 tahun untuk berhenti. Cuman teman-teman yang baik di sini lah yang membuat saya masih bertahan. Tapi setelah 1 tahun berjalan, ya saya memikirkan ya setiap orang punya tujuan. Ya saya merasa harus ada yang saya korbani. Di sini teman-teman saya sangat baik kepada saya dan saya harus meninggalkannya, itu sangat berat sekali. Tapi jauh dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya sayang sama kalian semua. Untuk pesannya ya, supaya divisi sekarang sudah jadi 1 divisi ya, QC Production. Semoga makin kompak, semoga makin solid, dan semoga tetap terjalin kerjasama yang baik. Selama 4 tahun bekerja di sini, terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi cerita dan candanya kepada saya. Ini mungkin saat-saat terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin kini di sini kita berpisah raga
Tapi saya berharap kita bisa bertemu lagi nanti, dan saya insya Allah kalau masih ada rezeki dan pergi ke sini, saya akan menemui teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.